Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh ada di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur juga di pagi yang indah ini oleh karena pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan pemberkatan Tuhan di sepanjang malam yang sudah kami lewati. Kami sudah boleh menikmati petiduran yang nyenyak. Terlebih pagi yang indah ini kami boleh dibangunkan oleh Tuhan dengan keadaan yang serba diberkati segenap roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mengadakan siaran renungan pagi yang indah. Biar kiranya Tuhan, kami mohon Roh Kudus tolong kami agar supaya kami dapat menangkap semua pesan-pesan Tuhan melalui renungan firman-Mu di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita akan meneruskan kembali renungan kita masih tetap dalam judul yang sama, yaitu karakteristik orang-orang yang disertai Tuhan. Bagi yang indah ini kita masuk pada bagian yang ke-8. Kita akan baca dari Kejadian pasal 37 dari ayat 23 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan balsam ladan dan damar ladam dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail itu, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ayat 28. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Kita lompat ke ayat yang ke-36. Ayat 36 demikian bunyinya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Saudaraku, dari pembacaan ini saya ingin memberikan subtema, ya, karakteristik orang-orang, ya, yang disertai Tuhan. Mereka itu siap atau mampu menghadapi resiko apapun, ya. Jadi orang-orang, ya, yang memiliki karakteristik yang baik yang disertai Tuhan adalah mereka yang siap menghadapi resiko apapun. Dari pembacaan ini, ya, dari ayat 23 sampai 28, di situ diceritakan tentang rencana dari saudara-saudara Yusuf, ya, sebagai akibat dari nasihat
yang diberikan oleh Ruben agar mereka jangan membunuh Yusuf, ya, hal itu ditanggapi positif oleh teman-temannya, oleh saudara-saudaranya yang lain, ya, sehingga mereka tidak jadi membunuh Yusuf. Kemudian dari ayat yang ke-23 sampai 28 ada tampil juga Yehuda, masih abang atau saudaranya Yusuf. Dia memberikan ide yang baru lagi, ya. Yusuf ini kan saudara-saudara kita, ya. Saudara kita dan darah daging kita. Apa untungnya dan apa ruginya kalau kita membunuh dia, ya? Dia memberikan masukan lagi. Mengapa tidak kita jual, kita lempar Yusuf ke dalam sebuah sumur, ya. Kemudian mereka merubah rencana dari membunuhnya, akhirnya menjual Yusuf, ya. Jadi dari dua pembacaan ini, dari ayat 23 sampai 28 maupun di ayat 36, Yusuf itu dua kali dijual oleh saudara-saudaranya, ya. Yang pertama, mereka menjual kepada orang Ismail yang berasal dari Gilead dengan unta-unta mereka sedang dalam perjalanan menuju ke Mesir untuk menjual damar, ya, dan damar ladan, ya. Jadi Yusuf pertama dijual dengan harga 20 sikal perak, ya. 20 sikal perak. Kemudian ayat 36 tadi dikatakan setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, ya, apa yang terjadi? Mereka menjual dia kepada pedagang-pedagang atau saudagar-saudagar Ismail yang berasal dari Gilead. Sesampai itu di Mesir, ya, terjadi perubahan, ya. Tadinya Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Setelah pedagang-pedagang atau saudagar Ismail ini sampai atau tiba di Mesir, di samping mereka mau menjual damar mereka yang dimuatin di unta mereka dan damar ladan, ternyata Yusuf juga dijual, ya. Nah, saudaraku, kalau saudara-saudara Yusuf dijual seharga 20 sikal perak, ya, tentunya ayat 36 orang-orang Ismail ini juga menjual Yusuf dengan harga yang sama, kira-kira seperti itu, ya, tidak lebih tidak kurang. Sebab 20 sikal perak ini merupakan harga seorang budak pada masa itu, dan itu adalah budak yang terbaik, ya. Ternyata harga budak itu paling tinggi 20 sikal perak. Itu apabila budak itu budak yang, ya, kekar badannya, kokoh, ya, untuk dipekerjakan di peternakan, di ladang mereka yang membeli budak-budak tersebut, ya. Nah, kalau Yusuf dijual dulu 20 keping perak, ya, berbeda dengan Yesus. Yesus dijual seharga 30 keping perak, ya. Yesus dijual seharga 30 keping perak, saudaraku, ya. Nah, kita lihat. Kemarin saya katakan, ya, Yusuf itu adalah salah satu pribadi yang merupakan tipologi dari pribadi Yesus, ya. Yusuf di tengah keluarganya, dia tidak disukai, dia dibenci, dimusuhi, ya, bahkan rencana untuk dibunuh, ya. Kemudian mereka menjual Yusuf, ya, seharga 20 keping perak, ya. Ya, Yesus, saudara, di tengah-tengah saudara-saudaranya dia juga tidak disenangi, tidak disukai, ya, oleh saudara-saudaranya. Bahkan akhirnya apa, saudaraku, sebelum dia dibunuh, Yesus dijual seharga 30 keping perak, saudaraku, ya. Nah, apa yang perlu kita perhatikan di sini? Seorang hamba Tuhan, seorang yang memiliki karakteristik yang baik, dia itu harus siap menghadapi resiko-resiko yang harus dia hadapi. Nah, mari kita lihat, ya, Lukas 9 ayat 23. Inilah, ya, tantangan iman yang harus dihadapi oleh orang-orang yang memiliki karakteristik yang disertai Tuhan, ya. Jadi orang-orang yang disertai Tuhan itu memiliki karakteristik siap menghadapi segala risiko yang ada, ya. Yesus katakan dalam Lukas 9 ayat 23 berkata sebagai berikut. Katanya kepada mereka semua,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Perhatikan Lukas 9 ayat 23 ini ya. Setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku setiap hari. Saudaraku, karakteristik orang-orang yang disertai Tuhan, mereka itu siap atau mampu menghadapi segala risiko yang akan datang. Inilah bagian yang ke-8 dari karakteristik orang-orang yang disertai Tuhan. Moga kiranya Roh Kudus menolong kita, bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang disertai Tuhan dengan memiliki karakteristik siap menghadapi segala risiko yang ada. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai di sini renungan kita pagi yang indah ini. Besok kita akan meneruskan bagian yang ke-9. Puji Tuhan. Mengawali. Ya, mengakhiri renungan kita di pagi yang indah ini. Kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, kembali Tuhan kami naikkan pujian syukur limpah banyak terima kasih. Oleh karena kebenaran firman-Mu melalui renungan yang indah di pagi hari ini, kami dikuatkan kembali bahwa kami harus memiliki resiko, kami harus siap memiliki resiko, memiliki karakteristik yang indah di hadapan Tuhan untuk menghadapi segala resiko yang ada yang merupakan tantangan iman bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami dan juga memampukan kami dalam mengaplikasikan kebenaran firman-Mu ini di sepanjang hari ini di berbagai aktivitas kami yang berbeda-beda. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi hari. Shalom.